Halo teman-teman, mari kita latihan soal uji kompetensi bidan dengan tema NIFAS. Soal pertama, seorang ibu usia 23 tahun melahirkan 2 jam yang lalu di klinik bidan. Mengeluh merasa ada pengeluaran darah dari kemaluan, lemah dan pandangan berkunang-kunang. Hasil pemeriksaan menunjukkan wajah pucat, TD 90/60 mmHg, HR 76 kali per menit, TFU 1 jari di bawah pusat, uterus terasa lembek, dan volume perdarahan lebih kurang 200 cc. Apakah diagnosis pada kasus tersebut? Jawabannya adalah atonia uteri. Teman-teman, kita bisa lihat kunci dari jawaban ini, yaitu dari soal ini kita bisa lihat bahwa ada uterus terasa lembek dan volume perdarahan lebih kurang 200 cc. Kita lihat lagi dari hasil pemeriksaan ada juga wajah pucat ya. Dan dia mengeluhkan merasa ada pengeluaran darah dari kemaluan. Kita memiliki diagnosa yaitu atonia uteri. Atonia uteri adalah kondisi di mana otot-otot rahim, miometrium, itu gagal berkontraksi dengan baik ya setelah persalinan. Dan biasanya ini penyebab utama dari perdarahan postpartum atau PPH ya, dan ini adalah kondisi gawat darurat obstetri. Nah, penyebabnya banyak teman-teman. Yang pertama bisa karena kehamilan kembar, bisa karena bayinya besar ya atau makrosomia. Bisa juga persalinan yang terlalu lama atau terlalu cepat ya. Bisa juga karena multiparitas ya, terlalu banyak mengalami atau hamil ya, kebanyakan hamil gitu ya. Lalu ada juga karena induksi ya. Kita lanjut soal kedua. Seorang perempuan usia 28 tahun melahirkan 8 jam yang lalu di RB. Mengeluh mules dan mengeluarkan darah per vaginam sedikit. ASI belum keluar. Merasa cemas dengan keadaannya. Hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal, tidak ditemukan kelainan pada payudara. Apakah diagnosis yang tepat untuk kasus tersebut? Jawabannya A. Ibu postpartum normal. Ya, teman-teman bisa lihat di sini ibu ini melahirkan 8 jam yang lalu ya. Artinya baru saja melahirkan, dan mengeluh mules ini adalah hal yang normal karena terjadi involusi uteri, dan mengeluarkan darahnya juga sedikit ya. Lalu kita lihat di sini ASINya belum keluar. Kita tahu pada saat melahirkan itu ada perubahan hormon ya. Jadi di sini hormon prolaktinnya baru akan bekerja setelah progesteronnya turun. Dan di sini ada perasaan cemas dengan keadaannya. Nah, ini wajar karena baru saja mengalami perubahan secara fisiologi gitu ya. Dan TTV-nya juga dalam batas normal. Dan tidak ada kelainan pada payudara, sehingga kita simpulkan diagnosisnya adalah ibu postpartum normal. Soal nomor 3. Berdasarkan kasus sebelumnya, apakah penata laksanaan mengatasi keluhan mules pada kasus tersebut? Nah, kita tahu keadaan mules pada saat masih dalam 8 jam setelah melahirkan itu adalah hal yang normal ya. Jadi kita bisa jelaskan bahwa keluhan mules itu adalah keadaan yang normal atau fisiologi, yaitu terjadinya involusi uterus atau kembali lagi ya, uterus itu berusaha untuk kembali lagi ke dalam posisi semula, seperti itu. Soal nomor 4. Seorang perempuan usia 24 tahun melahirkan anak yang kedua 6 hari yang lalu. Datang ke BPM mengeluh pusing sudah 2 hari yang lalu, jahitan perineum yang terasa nyeri. Hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal, terlihat bekas jahitan perineum merah. Apakah asuhan yang tepat pada kasus tersebut? Jawabannya adalah kita bisa berikan paracetamol 3 kali 500 mg. Kita bisa lihat di sini teman-teman bahwa ibu ini sudah melahirkan 6 hari yang lalu dan dia mengeluhkan pusing sudah 2 hari yang lalu ya, berarti 4 hari setelah melahirkan dia merasakan pusing gitu ya. Jahitan perineumnya terasa nyeri, wajar ya karena ini masih
baru sekali melahirkan sehingga memang masih terasa nyeri ya jahitannya. Dan kita lihat tanda-tanda vitalnya masih dalam batas normal semuanya. Dan terlihat bekas jahitan perineumnya merah ya. Di sini kita lihat merah ya, bukan ada nanah gitu ya atau ada infeksi gitu. Nah, jadi kita bisa berikan paracetamol untuk mengurangi rasa nyerinya. Soal nomor 5. Seorang perempuan usianya 23 tahun melahirkan anak pertama, berat badannya 2.800 gram 2 hari yang lalu di BPM. Mengeluh lelah, sering mengantuk dan bersifat pasif. Hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal. Loheanya berwarna merah. Apakah adaptasi psikososial yang dialami ibu pada kasus tersebut? Nah, yang ditanya adalah adaptasi psikososial. Berarti kita fokus ke psikisnya ya. Kita lihat ibu ini melahirkan 2 hari yang lalu. Nah, ini ya 2 hari yang lalu di BPM. Nah, artinya 2 hari setelah melahirkan itu ada di dalam fase taking in. Ya, apa itu taking in? Ada di penjelasan Oke, baik, di penjelasan berikutnya ini teman-teman kita akan bahas mengenai apa itu taking in, taking hold, dan letting go. Ini merupakan tahapan adaptasi psikologis ibu setelah melahirkan menurut Reva Rubin. Nah, jadi kalau taking in ini biasanya 1-2 hari pertama postpartum. Nah, ibu masih dalam kondisi yang lemah ya setelah melahirkan. Lalu fokus utamanya adalah pemulihan diri dan pengalaman persalinannya. Jadi dia akan lebih banyak bercerita mengenai pengalaman saat dia bersalin ya, dari mulai mula sampai bayinya lahir gitu ya. Dan biasanya cenderung pasif ibunya dan bergantung pada orang lain ya, mungkin keluarga atau bidan begitu. Itu adalah fase taking in. Sedangkan taking hold itu biasanya hari kedua sampai beberapa minggu postpartum ya. Nah, di sini itu ibu udah mulai aktif ya dalam merawat bayinya. Biasanya ibu ingin belajar untuk keterampilan pengasuhan gitu ya, mengasuh anaknya. Lalu ada juga keinginan ibu untuk menjadi ibu yang lebih baik ya, karena ada perubahan peran ya. Tapi juga ada perasaan cemas di sini, tidak percaya diri gitu ya dalam merawat anaknya. Nah, fase ini menjadi waktu yang sangat ideal juga untuk kita bisa memberikan edukasi tentang menyusui, perawatan bayi, dan juga tentang pemulihan pasca persalinan. Walaupun memang alangkah lebih baik di fase yang taking hold ini memang akan mengalami kecemasan, lebih baik disiapkan sebelum melahirkan gitu ya, sehingga ibunya tidak mengalami kecemasan, kekhawatiran di fase taking hold ini. Lalu yang ketiga yaitu fase letting go. Nah, letting go ini biasanya beberapa minggu ya, hingga bulan setelah persalinan ya, biasanya minggu ke-5. Nah, di sini ibu mulai menerima perannya sebagai ibu baru gitu ya, kalau untuk persalinan yang pertama kali, kehamilan pertama kali, atau juga menyadari sepenuhnya. Ibu sudah menyadari secara penuh dan juga menyesuaikan diri dengan kehidupan yang baru, di mana ada malaikat kecil yang memang sangat tergantung hidupnya dengan ibu gitu ya. Lalu juga di sini bisa juga muncul perasaan kadang kehilangan kebebasan ya seorang ibu ya, dari peran sebelumnya. Mungkin sebelumnya belum ada anak gitu ya. Nah, di sini ada perasaan kehilangan kebebasan. Terus itu juga ibu ini akan mulai menyesuaikan rutinitas yang baru ya, sesuai dengan perannya yang baru. Nah, begitu. Soal nomor 6. Seorang perempuan usia 25 tahun melahirkan 2 hari yang lalu di BPM. Mengeluh, perut mules, dan sulit tidur. Hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal dengan loheannya warna merah. Berapakah tinggi fundus uteri yang normal sesuai kasus tersebut? Kita lihat teman-teman, kalau ada soal seperti ini, kita lihat soalnya, dia lahirnya berapa hari setelah melahirkan. Kita lihat sini 2 hari ya. Nah, kalau 2 hari itu sebatas apa sih? Kita lihat ya. Ya, jawabannya C ya, 2 jari di bawah pusat.
Nah, berikut penjelasannya teman-teman bisa lihat. Jadi, postpartum day 2 ya, kurang lebih 2 hari di bawah pusat. Nah, teman-teman harus pelajari ini supaya lebih hafal ya, untuk fase-fase dari tinggi uterus ketika setelah melahirkan. Nomor 7, seorang perempuan usia 27 tahun melahirkan anak pertama di rumah 2 jam yang lalu. Mengeluh mules-mules. Hasil pemeriksaan tanda-tanda vital normal, ASI keluar sedikit berwarna kekuningan. Loheanya berwarna merah dan jahitan perineumnya baik. Oke, kita lihat apakah diagnosis ibu pada kasus tersebut? Jawabannya adalah postpartum puerperium dini. Ya, kenapa dini? Kita bisa lihat teman-teman di sini baru melahirkan anak pertama di rumah 2 jam. Ya, jadi masih 2 jam yang lalu. Dan dia mengeluh mules-mules ya. Ini wajar ya, karena tadi ada involusi uteri dan juga masih ada dari oksitosin yang disuntikkan gitu ya. Dan tanda-tanda vitalnya juga normal ya teman-teman, dan ASI keluar sedikit berwarna kekuningan. Ya, ini adalah kolostrum ya. Lohea berwarna merah, betul, karena masih 2 jam pasca bersalin dan jahitannya baik. Nah, berikut penjelasannya. Jadi tahap-tahap puerperium atau masa nifas, puerperium itu adalah periode setelah bersalin ya, yang berlangsung dari ibu itu lahir ya, lahiran gitu ya, sampai nanti usia kurang lebih 6 minggu atau 42 hari gitu ya. Yang pertama ada puerperium dini atau early puerperium ya, 0 sampai 10 hari postpartum. Nah, di sini fokus utamanya pemulihan adaptasi tubuh ibu ya setelah melahirkan. Keadaan fisiologinya tadi di soal sebelumnya kita lihat ya, involusi uterusnya ya, mulai mengecil per hari plus minusnya 1 cm ya. Lalu loheanya di hari 0 sampai 3 hari itu masih merah, segar dan banyak darahnya ya. Lalu berikutnya usia 4 sampai 10 hari itu kecoklatan, pink, dan dia lebih encer, itu lohea serosa. Dan untuk fase laktasinya ya, dimulai produksi ASI-nya mulai meningkat biasanya ya di sini ya. Dan di sini akan ada resiko pembengkakan payudara jika memang ibunya tidak mengetahui bagaimana manajemen menyusuinya. Lalu ada rasa nyeri after pain ya, jadi kontraksi uterusnya masih terasa ya, apalagi saat menyusui. Dan biasanya di sini secara psikologis ibunya bisa saja mengalami baby blues ya, karena tadi ada perubahan peran gitu. Nah, apa peran kita di sini di masa puerperium dini? Kita observasi perdarahannya, kontraksi uterusnya ya. Biasanya kita ada kunjungan nifas. Lalu kita dukung dalam menyusui ya. Pada saat persalinan kita lakukan IMD pastinya. Lalu kita perhatikan juga untuk kebersihan ya, untuk mencegah infeksi pada ibu nifas. Dan kita perhatikan juga nih yang paling penting dan jangan sampai terlupakan, yaitu tanda-tanda psikologis ibunya. Nah, setelah puerperium dini kita masuk yang namanya puerperium intermediate atau mid puerperium, biasanya 11 sampai 42 hari postpartum. Nah, di sini fokus utamanya adalah pemulihan yang lebih lanjut ya dari yang sebelumnya, sama dari stabilitas hormonalnya. Nah, di sini kan ibu biasanya sudah masuk fase taking hold ya tadi ya. Nah, di sini loheanya yaitu lohea alba, warnanya kekuningan, putih ya, dan semakin sedikit pastinya. Lalu rahimnya kembali ke ukuran normal biasanya pada minggu ke-6 ya. Hormon kehamilannya sudah menurun ya, dan bisa saja ibunya sudah mens kembali ya. Tergantung setiap ibu berbeda-beda gitu ya. Lalu pemulihan luka jahitan ya, baik itu normal maupun sesar. Dan secara psikologis biasanya lebih stabil karena sudah menerima perannya sebagai seorang ibu ya, dan sudah menyesuaikan rutinitas sehari-harinya. Nah, apa yang kita lakukan sebagai seorang bidan pada fase puerperium intermediate? Nah, pastikan uterusnya kembali ke ukuran normal, sehingga memang teman-teman bidan harus paham betul tinggi uterus setelah melahirkan ya, sampai masa nifasnya selesai. Lalu edukasi juga tentang KB, ini penting ya. Dukung secara psikis, ini jangan sampai lupa. Lalu pantau nutrisi dan istirahat ibu. Dan yang terakhir yaitu puerperium
lanjut ya, late puerperium itu 6 minggu hingga 6 bulan postpartum. Di sini fokus utamanya yang kita lihat adalah pemulihan secara total, di mana ibu akan kembali beraktivitas secara normal dengan perannya yang baru. Nah, perubahan fisiologi yaitu sistem reproduksinya pulih sempurna, menstruasinya sudah kembali ya. Lalu hormonnya stabil ya, walaupun kadang mengalami perubahan mood ya, karena tidak bisa dipungkiri karena ada perubahan peran itu ya. Lalu pemulihan fisik psikologis lengkap ya jika tidak ada komplikasi. Nah, sehingga memang perlu sekali peran dari support system ya. Jadi bidan juga perlu mengedukasi keluarga. Apa yang kita pantau di sini, pastikan ibu sudah pulih. Lalu kita beri konseling KB ya jika diperlukan, KB lanjutan, dan dukung psikososial untuk ibu yang bekerja atau menyusui jangka panjang. Soal nomor 8. Seorang perempuan usianya 37 tahun, melahirkan anak ke-6, 4 jam yang lalu di BPM. Mengeluh pusing lemas. 30 menit setelah plasenta lahir lengkap, kontraksi uterus lemah. Hasil pemeriksaan TD 90/60 mmHg, nadi 110 kali per menit dan perdarahannya 500 cc. Apakah diagnosis yang tepat pada kasus di atas? Ya, kita bisa lihat dari soal, teman-teman. Baru melahirkan ya, usianya 37 tahun ya, sudah masuk usia resti, melahirkan anaknya yang ke-6, multiparitas. 4 jam yang lalu ya melahirkannya. Dia mengeluhkan pusing lemas. Ya, plasentanya lahir lengkap. Ya. Tapi kita lihat sini kontraksi uterusnya lemah. Ya, dengan lihat perdarahannya juga 500 cc. Banyak sekali ya. Jadi, apakah diagnosisnya? Atonia uteri. Ya, tadi kita sudah bahas ya di soal yang di depan. Soal nomor 9, seorang ibu usia 27 tahun melahirkan 6 jam yang lalu di BPM. Mengeluh takut duduk dan bangkit dari tempat tidur. Hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal, TFU 2 jari di bawah pusat. Pengeluaran darah vagina berwarna merah segar, tampak bekas jahitan luka perineum. Lokea apa yang ditemukan pada kasus tersebut? Tadi kita sudah bahas di fase-fase puerperium ya. Jadi ini baru 6 jam melahirkan di BPM. Dan dia takut ya untuk duduk, untuk berdiri dari tempat tidur. Kita lihat TTV-nya juga dalam batas normal ya. Pengeluaran darahnya lihat. Nah, sini kuncinya. Berwarna merah segar. Jadi kuncinya kita lihat warna sama dia berapa jam setelah melahirkan atau berapa hari setelah melahirkan. Itu cara kita untuk menjawab kuncinya. Di sini jawabannya adalah Lochea rubra. Berikut penjelasannya, teman-teman. Ada Lochea rubra, Swinolenta, serosa, dan alba. Rubra itu merah kehitaman dan biasanya lebih banyak ya keluarnya, 1-3 hari. Sangunolenta 3-7 hari, merah kekuningan. Kalau serosa dia kuning kecoklatan ya, 8-14 hari. Dan alba itu lebih dari 14 hari dan warnanya sudah putih. Soal nomor 10, seorang ibu usia 37 tahun melahirkan anak ke-6, 4 jam yang lalu di BPM, mengeluh pusing lemas. 30 menit setelah plasenta lahir lengkap. Kontraksi uterus lemah. Hasil pemeriksaan TD 90/60 mmHg, nadinya 110 kali per menit. Perdarahannya 500 cc. Apakah antisipasi masalah potensial untuk kasus tersebut? Nah, ini soal yang tadi ya, teman-teman. Kita bisa lihat di sini. Dia tanyanya adalah apakah antisipasi masalah potensial? Masalah potensial. Kalau kita lihat tadi ini adalah diagnosanya atonia uteri. Karena kita lihat di sini kuncinya kontraksi uterusnya lengkap. Kontraksi uterusnya lemah. Plasentanya lahirnya lengkap, tapi kontraksi uterusnya lemah. Lalu dia mengeluh pusing, lemas, dan kita lihat juga perdarahannya itu 500 cc. Ini lumayan banyak. Jadi apa sih masalah potensinya? Jawabannya adalah shock hemoragik. Ya, shock hemoragik ini kondisi yang gawat ya. Karena dia kehilangan darah dalam jumlah yang besar. Jadi tubuh akan mengalami yang namanya kekurangan oksigen ya ke jaringan-jaringan. Nah, jika ini tidak segera ditangani, shock hemoragik dapat menyebabkan
kegagalan organ, bahkan kematian gitu ya. Penyebabnya apa? Shock hemoragik bisa tadi ya atonia uteri, bisa karena retensio plasenta, bisa karena ruptur uteri, bisa juga karena laserasi jalan lahir.